Shalom, damai di hati. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau menyapa kami dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan. Semua adalah anugerah Tuhan. Maka di saat ini kami akan membaca bagian dari isi firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk memahami juga memperlakukan perkataan firman itu. Layakkanlah kami ya Tuhan, sebab tanpa firman-Mu hidup kami akan tersesat. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya, dan kiranya kita dimampukan untuk memahami dan memberlakukan perkataan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari kisah yang ditulis oleh seorang tabib Lukas. Dari kitab Lukas, ia melanjutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau dilihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, ternyata kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Dia menyebutkan Theophilus yang mulia. Kemungkinan Theophilus ini adalah seseorang yang terpandang di masa itu. Tetapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan Theophilus sebenarnya hanyalah satu simbol dari kata Theos, yakni Tuhan Allah, dan juga Philia yang berarti kasih terhadap sesama. Itu berarti Theophilus sebenarnya ditujukan bagi semua sahabat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis pada tahun 60-an Masehi, masa di mana kehidupan Yerusalem, Yehuda dalam hal ini dikepung oleh bangsa Romawi yang membuat mereka tidak dapat beraktivitas dengan baik. Tetapi kalau dalam kitab Lukas, tabib Lukas mencatat tentang bagaimana karya Yesus Kristus, maka dalam kitab Kisah Para Rasul ini Lukas mencatat tentang bagaimana peranan Roh Kudus yang memampukan para umatnya, para hamba-hambanya untuk melakukan segala sesuatu dengan berani sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang pasalnya yang keempat ayat 32 hingga ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang hidup
percaya di dalam Yesus, mereka sehati dan sejiwa. Bahkan segala sesuatu yang adalah kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Sebagai satu contohnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37 diceritakan seorang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas. Ia rela menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan diletakkan di depan kaki para rasul. Maka dalam kisah selanjutnya diceritakan juga tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka juga menjual sebidang tanah milik mereka dan memberikan kepada para rasul hasil penjualan sebidang tanah mereka. Tetapi sayangnya dengan motivasi dan cara yang tidak benar. Dalam pasal 5 ayat 2 diceritakan bahwa dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Di sini kita melihat bahwa sepertinya ada kesengajaan dari Safira sebagai seorang istri untuk membiarkan sikap suaminya melakukan perbuatan yang tidak benar. Saudaraku, seorang istri harusnya menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Kesepakatan di antara suami istri adalah satu hal yang baik, tetapi kesepakatan menunjukkan bahwa mereka saling menghargai untuk pendapat mereka. Tapi sayangnya jika persoalan kesepakatan itu bertujuan baik ataukah bertujuan untuk suatu hal yang tidak benar. Seorang suami yang baik seharusnya menuntun istri untuk melakukan perbuatan yang benar. Demikian pula sebaliknya, seorang istri yang baik akan berani menegur suaminya jika suaminya berbuat suatu hal yang salah. Sayangnya, Ananias dan Safira sangat menyadari tentang perbuatan mereka, bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan disengaja. Nama Ananias berarti Allah yang memberikan, dan nama Safira berarti cantik. Sayangnya, arti nama mereka tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Justru karakter yang ditunjukkan oleh keduanya ialah cinta uang, tidak jujur, kolusi dalam hal ini bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Bahkan hal yang patut disoroti dari firman ini bukanlah tentang apakah seseorang itu memberi persembahan atau tidak, berapa banyak persembahan yang diberikan ataukah hanya sedikit. Karena motivasi yang benar yang boleh kita lakukan dan yang harus kita ambil adalah tentang bagaimana cara memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin bagi sebagian orang berlaku jujur adalah tindakan yang merugikan. Manusia hanya mampu melihat apa yang nampak oleh matanya, tetapi Roh Kudus mampu melihat sampai kedalaman hati kita, karena Roh Kudus tidak dapat didustai. Ingat dalam Galatia 6 ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Petrus seorang rasul Tuhan. Ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga ia tahu apa yang telah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dalam ayat 3 Petrus menyebut bahwa Ananias membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Mengapa? Karena salah satu sifat iblis ialah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam iblis. Sebab itu dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus juga mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Petrus menegur Ananias bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan Ananias adalah perbuatan mendustai Roh Kudus. Petrus berkata, sebenarnya jika tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap milik Ananias dan Safira. Dan ketika dijual pun sebenarnya uang hasil penjualan tanah tetap berada dalam kuasa Ananias dan Safira. Tetapi masalahnya ialah ketika Ananias dan Safira merancangkan dusta dan berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meminta setiap orang untuk memberi dalam jumlah banyak. Tuhan juga tidak menginginkan harta manusia,
karena sesungguhnya semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan melihat hati manusia dalam memberi. Kebohongan kepada Tuhan mendatangkan kematian pada Ananias. Penghukuman terhadap Ananias justru menimbulkan rasa takut dari banyak orang. Itulah mengapa Ananias tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Kata takut diterjemahkan dari bahasa Yunani yakni phobos, yang berarti takut atau hormat kepada Allah. Tapi juga kata ini berarti menimbulkan rasa hormat kepada manusia atau bisa diartikan menghargai sesama. Beberapa orang muda mengapanik mayat Ananias dan cepat-cepat menguburkannya, sebab ini adalah satu tradisi dari umat Yahudi bahwa seseorang yang meninggal tidak boleh dikuburkan lama-lama, tidak boleh dikuburkan lebih dari 1 kali 24 jam. Saudaraku, kejujuran adalah satu sikap yang mahal harganya. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Safira, istri Ananias, yang sejak awal mengetahui kebohongan suaminya, juga melakukan kebohongan ketika ia ditanai oleh Petrus, yang juga mengakibatkan Safira kehilangan nyawanya. Hal ini mengingatkan kita tentang ungkapan bahwa karena mulut badan binasa. Di sini kita melihat kedaulatan Allah yang bisa menghukum siapa saja atas dosa yang diperbuat, bahkan kedaulatan Allah untuk mengambil kehidupan manusia. Kehidupan gereja mula-mula adalah kehidupan yang penuh kasih. Setiap orang percaya saling memberi. Setiap orang percaya hidup dalam kasih. Tetapi ketika ada kecurangan, yakni memberi dengan motivasi yang tidak benar, maka kehidupan gereja itu dinodai. Kisah ini mengingatkan kita betapa Allah tidak dapat dicurangi, sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan Allah tahu semua apa yang kita perbuat, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Rumah tangga orang percaya seharusnya menjadi tempat untuk saling menopang hidup dalam kebenaran. Ketamakan, kerakusan, cinta uang, ingin dipuji, bersekongkol dan melakukan perbuatan yang jahat membuat manusia menghalalkan banyak cara, termasuk bersikap tidak jujur di hadapan Tuhan. Pelajaran dari firman ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh hidup jujur terhadap Tuhan dan sesama. Sebab tidak peduli apakah manusia mengetahui motivasi kita atau tidak, karena sesungguhnya Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Hendaklah kita memberi bukan untuk mencari popularitas, tapi berilah persembahan untuk menghormati Tuhan. Berilah persembahan untuk tanda ucapan syukur kita. Ingat dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang." Kita semua pernah berbuat dosa. Tetapi jika kita masih hidup, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbuat benar, untuk hidup dalam pertobatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk membaharui diri, supaya penghukuman yang sama dialami oleh Ananias dan Safira tidak menimpa akan kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal hati yang jujur. Maka pekerjaan Roh Kudus juga yang kiranya akan menolong kita bertindak benar terhadap sesama kita, bertindak benar di hadapan Tuhan Allah. Jika kita dapat berbuat benar hari ini, maka janganlah tunda akan hal itu. Sebab apa yang kita berbuat, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini akan selalu menuntun kehidupan kami untuk bertindak dengan benar, sehingga ketika kami memberi, kami akan memberi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat perbuatan kami,
maka semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.